Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Margarita Dwisayakti, nomor FM21. Di sini saya akan mempresentasikan tentang munculnya revolusi Prancis. Revolusi Prancis disebabkan oleh 3 faktor, yaitu faktor ketidakadilan politik, kekuasaan yang tidak absolut, krisis ekonomi, dan munculnya paham baru. Ketidakadilan dalam bidang politik dapat dilihat dari pemilihan pegawai-pegawai pemerintah yang berdasarkan keturunan dan bukan berdasarkan profesi atau keahlian. Ketidakadilan politik lainnya adalah tidak diperkenankannya masyarakat kecil untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemerintah. Pada saat pemerintahan Louis XIV yang bersifat monarki absolut, di mana raja dianggap selalu benar, semboyannya adalah negara adalah saya. Untuk mempertahankan keabsolutannya ini, Louis XIV membangun penjara bagi mereka yang menentang perintah raja maupun seseorang tak disukai oleh raja. Sebab lain revolusi Prancis ini adalah adanya krisis keuangan, kehidupan raja dan bangsawan istana pada saat itu, serta permaisuri yang biasa disebut madam yang hidup dengan kemewahan dan kemegahan. Selain itu, adanya warisan hutang dari Louis XIV dan XV yang menjadikan hutang menumpuk. Selain faktor-faktor di atas, munculnya filsuf-filsuf pembaharu juga turut adil dalam menindak golongan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, muncullah ahli-ahli pikir yang karyanya berpengaruh besar pada masyarakat Eropa. Contohnya untuk yang pertama, Jean Locke pada tahun 1685 sampai 1753 yang memiliki karya mengumandangkan keadilan rakyat. Yang kedua, Montesquieu pada tahun 1689 sampai 1755 yang memiliki karya trias politik, yaitu tentang pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif. Yang ketiga, J.J. Rousseau pada tahun 1712 sampai 1778 yang memiliki karya kedaulatan sebenarnya bukan pada pemerintahan melainkan pada tangan rakyat. Dan untuk selanjutnya adalah perkembangan revolusi Prancis, dibagi menjadi 6. Untuk yang pertama, masa Dewan Konstituante pada tahun 1789 sampai 1791. Untuk yang pertama, golongan 1, bangsawan yang berjumlah 300 orang. Yang kedua, golongan 2 yang terdiri dari orang gereja yang berjumlah 600 orang, serta golongan 3 yaitu rakyat yang berjumlah 300 orang. Yang kedua adalah masa legislatif pada tahun 1791 sampai 1792. Setelah Undang-Undang Prancis disahkan, maka Dewan Konstituante Nasional kembali pada fungsinya sebagai lembaga legislatif. Partai Montagne yang tidak puas dengan pemerintahan kerajaan menghendaki bentuk pemerintahan republik. Golongan bourgeois yang terancam juga membentuk kelompok sendiri. Untuk yang ketiga, masa Konvensi Nasional pada tahun 1792 sampai 1795. Pertentangan antar partai terus berlanjut dan berakhir dengan kemenangan Partai Montagne. Yang keempat adalah masa Direktoire pada tahun 1795 sampai 1799. Tujuannya adalah untuk mengatasi keadaan yang kalut kaum bourgeois membentuk dewa pimpinan pusat dengan tujuan memberikan gambaran adanya pemerintahan yang demokratis. Untuk yang kelima adalah masa Konsiluat pada tahun 1799 sampai 1804. Pada Konsiluat ini adalah perjalanan masa pemerintahan Napoleon. Untuk yang keenam adalah masa Kekaisaran pada tahun 1804 sampai 1815. Masa Kekaisaran adalah pembentukan hasil baru yang dikenal dengan dinasti Bonaparte. Dan untuk pengaruh revolusi Prancis terhadap Indonesia, untuk yang pertama adalah sistem tanah paksa yang dihapus, munculnya semangat nasionalisme, menjadikan Indonesia sebagai produsen tanam perkebunan. Dan kesimpulan dari revolusi Prancis ini yaitu untuk yang pertama, terjadinya perubahan yang fundamental dalam pengakuan hak asasi manusia. Yang kedua, ditegakkannya pemerintah yang demokratis untuk mengontrol jalannya pemerintahan dan membatasi kekuasaan pemerintah.
Yang ketiga, didasarkan pada kekuasaan yang absolut, baik raja, tuan tanah, maupun golongan. Sekian presentasi dari saya. Bila kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.